Halo semuanya, siapa nih di antara kalian yang kalau ditanya soal tabungan, kalian sering pakai alasan kayak, yah gimana mau nabung, uang yang bisa ditabung aja nggak ada, boro-boro mau nabung, gaji aja cuma cukup buat makan sehari-hari. Gimana mau nabung kalau udah habis buat bayar cicilan? Ini nih yang sering keluar dari mulut kaum mendang-mending, dan aku paham banget ya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau nggak punya tabungan itu bisa bahaya banget buat kita? Ini realita yang banyak dialami sama orang kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia. Menurut laporan dari Bank Dunia di tahun 2022, sekitar 70% kelas menengah di Indonesia hanya punya tabungan di bawah 5 juta rupiah. Artinya, banyak dari kita yang sebenarnya belum punya keamanan finansial yang memadai. Padahal, kalau kita mau bertahan di tengah biaya hidup yang semakin tinggi, menabung itu jadi hal yang wajib. Bukan cuma buat simpenan untuk keadaan darurat, tapi juga buat masa depan kita. Nah, kalau kalian ngerasa susah banget nih buat nabung, mungkin ada cara-cara yang selama ini belum kalian tahu. Let's go, kita bahas. Cara yang pertama, buat prioritas pengeluaran. Sebelum mikirin caranya nabung, hal pertama yang harus dilakukan adalah tentukan prioritas pengeluaran. Menurut survei dari Jajak Pendapat atau Jakpat di tahun 2022, lebih dari 30% masyarakat Indonesia sering kehabisan uang sebelum akhir bulan karena nggak memprioritaskan pengeluaran, apalagi di kalangan kelas menengah yang penghasilannya mepet sama gaya hidup. Makanya kita harus bisa bedain mana kebutuhan dasar dan mana keinginan. Contoh, bayar sewa kosan atau beli makan itu tuh wajib. Sedangkan nongkrong di kafe atau beli gadget terbaru sebenarnya nggak perlu kalau kondisi keuangan kita lagi sempit. Misal kalian pekerja swasta yang tinggal di Jakarta dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Nah, setiap bulan sekitar 2 juta rupiah habis untuk bayar kos-kosan, 1,5 juta buat makan, dan sisanya sering habis buat hangout dan beli barang yang nggak penting. Akibatnya, kalian sering kehabisan uang di akhir bulan dan nggak punya tabungan. Tapi setelah kalian merombak cara berpikir kalian dan lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan utama, kalian pasti bisa kok nyisihin beberapa ratus ribu setiap bulan untuk nabung. Lanjut, cara yang kedua, gunakan teknik pay yourself first. Tapi sebelum lebih jauh, aku pengen tahu dong, ada nggak di antara kalian yang udah punya tabungan khusus buat dana darurat? Coba spill di komen ya. Dan ngomong-ngomong soal dana darurat, coba kalian tebak berapa banyak orang Indonesia yang udah punya tabungan ini? Kalau menurut riset dari Bank Indonesia sih, hampir 50% orang Indonesia belum punya dana darurat. Padahal, punya tabungan minimal 3 kali pengeluaran bulanan itu penting banget untuk jaga-jaga kalau ada kejadian darurat kayak sakit atau PHK. Nah, makanya teknik pay yourself first ini penting banget. Ini cara yang simple tapi powerful. Begitu kita dapat gaji, kita langsung sisihin deh sebagiannya untuk ditabung sebelum dipakai buat hal-hal lain. Misalnya kita bisa sisihin minimal 10% dari penghasilan setiap bulan kita untuk ditabung ke dana darurat. Gaji kecil bukan alasan, yang penting kebiasaan ini bikin kita disiplin. Katakanlah misalnya kalian karyawan pabrik dengan gaji 4 juta rupiah sebulan, kalian langsung nyisihin 10%-nya, yaitu 400 ribu rupiah setiap kali gajian. Kalau misalkan sebelumnya kalian selalu menunda nabung dan setiap akhir bulan gak ada sisanya, tapi setelah kalian mulai pakai prinsip pay yourself first ini, kalian jadi bisa ngumpulin dana darurat sebesar 5 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Jadi gaji yang gak seberapa bisa tetap bantu kalian bikin tabungan asal disiplin. Next, cara yang ketiga, manfaatkan diskon dan promo dengan bijak. Promo dan diskon tuh memang sering bikin kita tergoda ya. Tapi kita harus bisa bedain mana promo yang memang bermanfaat dan mana yang cuma bikin kita boros. Gunakan diskon atau cashback hanya untuk belanja kebutuhan pokok. Jangan terbawa arus promo besar-besaran untuk barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Contoh misalkan kalian sering kalap ketika ada diskon online, terutama buat beli baju dan aksesoris yang sebenarnya nggak urgent. Akibatnya apa?
Setiap bulan kalian malah lebih banyak keluarin uang buat barang-barang yang nggak penting. Tapi kalau kalian udah sadar nih, kalian bakal mulai pakai promo hanya untuk beli kebutuhan kayak sembako atau barang keperluan rumah tangga. Misal, kalian pakai cashback 20% dari aplikasi belanja buat belanja bulanan, dan itu berhasil mengurangi pengeluaran rutin kalian. Data dari Statista di tahun 2022 menunjukkan bahwa 40% orang Indonesia sering beli barang yang nggak direncanakan gara-gara tergiur sama promo dan diskon. Padahal kalau kita bisa lebih bijak, promo bisa jadi alat yang membantu kita untuk hemat, bukan bikin tambah boros. Next, cara yang keempat, atur ulang gaya hidup. Kadang kita hidup tuh suka kebawa arus gitu ya, terutama buat yang tinggal di kota-kota besar. Kita sering nggak sadar kalau banyak pengeluaran kita sebenarnya nggak mendesak. Misalnya nongkrong setiap akhir pekan di kafe yang fancy atau beli barang-barang branded yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Contohnya kalau kalian menganggap terlihat stylish di medsos itu jadi prioritas kalian. Setiap bulan, kalian bisa ngabisin sekian ratus ribu atau bahkan jutaan rupiah hanya untuk nongkrong dan belanja baju branded. Padahal, setelah kalian evaluasi, sebagian besar barang yang kalian beli itu nggak kepake lebih dari sekali. Nah, akhirnya kan kalian harus nge-cut pengeluaran buat hal-hal yang nggak penting ini. Kalian fokus untuk beli barang yang memang dibutuhkan dan lebih hemat nongkrong di tempat yang lebih terjangkau. Dalam beberapa bulan aja, kalian pasti berhasil menyisihkan uang untuk tabungan dana darurat kalian. Nah, menurut data dari Jakpat tahun 2021, 32% masyarakat urban di Indonesia, khususnya kelas menengah, mengaku sering berbelanja barang branded atau sekedar lifestyle spending, padahal sebenarnya bisa dihemat. Evaluasi gaya hidup kayak gini bakal bikin kita jadi lebih sadar. Mana yang penting untuk kesejahteraan kita untuk jangka panjang, bukan cuma untuk pamer di media sosial. Lanjut, cara yang kelima, cari alternatif hiburan yang gratis atau murah. Hiburan itu penting untuk kesehatan mental kita, tapi bukan berarti kita harus selalu keluar uang banyak untuk bersenang-senang. Ada banyak alternatif hiburan yang murah bahkan gratis, tapi tetap bisa bikin kita happy. Contoh, daripada setiap minggu harus nonton di bioskop atau nongkrong di tempat-tempat yang mahal, kita bisa ganti dengan piknik di taman kota, atau nonton film di rumah, atau olahraga bareng teman. Katakanlah misalnya kalian sama pacar atau pasangan kalian selalu nongkrong setiap akhir pekan, ngedate di mall, entah itu nonton atau makan di restoran misalnya. Total pengeluaran kalian bisa sampai Rp500.000 sekali kencan. Tapi setelah kalian sadar kalau uang kalian itu cepat habis, kalian ubah gaya kencan itu. Akhirnya kalian jadi sering jalan-jalan ke taman kota, sewa sepeda, atau bikin movie night di rumah. Alhasil, kalian bisa hemat Rp1.000.000 per bulan dan akhirnya bisa dialokasikan untuk tabungan liburan di akhir tahun. Lumayan kan? Berdasarkan riset dari Populix tahun 2022, hampir 60% generasi muda di Indonesia lebih sering memilih hiburan yang mahal di mall, di bioskop, atau di kafe, padahal banyak opsi yang lebih murah dan menyenangkan. Alternatif hiburan kayak olahraga outdoor atau staycation di rumah bisa jadi solusi untuk tetap have fun tanpa boros. Lanjut, cara yang keenam, pantau pengeluaran kecil yang terabaikan. Seringkali, pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele itu justru paling berbahaya, guys. Bayangin, kalian beli kopi setiap hari seharga Rp25.000 atau langganan streaming tanpa sadar udah habis Rp200.000 sebulan. Kalau dihitung-hitung, pengeluaran kecil kayak gini bisa terakumulasi jadi jumlah yang besar dan bikin tabungan kalian jadi susah terwujud. Katakanlah misalnya kalian nggak pernah menyangka kalau pengeluaran-pengeluaran kecil kayak jajan kopi setiap hari di kedai dekat kantor bisa menghabiskan hampir Rp750.000 sebulan. Belum lagi kalian setiap hari ngabisin sebungkus rokok yang harganya mungkin di atas Rp30.000. Terus kalian juga langganan streaming, game, dan lain-lain yang kelihatannya murah, tapi kalau di total-total bisa lebih dari Rp1 juta per bulan.
Nah, baru pada akhirnya ketika kalian mencatat semua pengeluaran kalian selama sebulan, kalian kaget. Akhirnya kalian mulai bikin kopi sendiri di rumah, cuman habis Rp100.000 untuk bahan selama sebulan, dan bisa ngekat beberapa pengeluaran lain yang nggak penting. Alhasil, kalian bisa ngurangin pengeluaran beberapa ratus ribu per bulan. Lumayan banget. Nah, menurut survei dari Bank Indonesia di tahun 2023, 35% orang Indonesia nggak sadar dengan pengeluaran kecil yang terakumulasi dan bikin keuangan jadi nggak stabil. Dengan mencatat semua pengeluaran harian, kita bisa lebih paham mana yang sebenarnya bisa dihemat atau dihindari sama sekali. Next, cara yang ketujuh, gunakan sistem amplop. Sistem amplop ini sebenarnya metode klasik, tapi masih tetap efektif sampai sekarang, apalagi buat yang sering kebablasan kalau nggak ada kontrol. Caranya kita bisa pisahin uang yang udah dialokasikan ke dalam beberapa amplop sesuai pos pengeluaran. Misalnya amplop buat makan, buat transportasi, buat hiburan, dan yang paling penting buat tabungan. Dengan cara ini, kita bisa lebih terkontrol dan gak gampang tergoda untuk pakai uang di luar rencana kita. Contoh misalnya, kalian setiap bulan gajinya sering habis untuk hal-hal yang gak kalian rencanakan. Kayak belanja online atau makan di luar. Terus kalian mencoba sistem amplop ini. Jadi kalian pisahkan uang kalian ke beberapa amplop. Misalnya 1,5 juta buat makan, 800.000 buat transportasi, terus juga 500.000 buat hiburan. Nah, ternyata sistem ini bikin kalian jadi lebih disiplin. Dan gak hanya itu, kalian juga jadi punya uang lebih di akhir bulan untuk ditabung. Karena setiap pos pengeluaran udah jelas dan gak kebobolan. Menurut survei dari Financial Education Institute di tahun 2022, 45% masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami kesulitan mengelola pengeluaran karena gak punya alokasi yang jelas. Makanya sistem amplop ini terbukti efektif untuk membatasi pengeluaran yang gak penting dan membantu menabung lebih teratur. Lanjut, cara yang ke-8, mulai menabung di produk yang fleksibel. Di era digital sekarang, kita nggak perlu ribet lagi untuk menabung. Ada banyak produk tabungan yang nggak cuma bebas biaya admin, tapi juga bisa ditarik kapan aja dan tanpa denda. Misalnya, kita sering pakai rekening tabungan digital dari berbagai fintech atau bank yang sekarang udah banyak ngasih layanan tanpa biaya bulanan, jadi kita bisa lebih hemat. Fleksibilitas ini penting banget, apalagi buat yang penghasilannya nggak tetap atau masih punya pengeluaran yang nggak terduga. Atau katakanlah kalian yang freelancer, pekerja lepas, kalian sering bingung untuk menyimpan uang karena kadang gaji kalian itu nggak tetap. Kalian akhirnya pilih untuk buka rekening di bank digital yang tanpa biaya administrasi dan bebas dari biaya transaksi. Dengan cara ini, kalian bisa menyimpan uang kapan aja tanpa takut ada potongan. Dan kalau butuh, kalian juga bisa tarik uangnya sewaktu-waktu tanpa kena denda. Setelah beberapa bulan, kalian berhasil ngumpulin tabungan sebesar 10 juta rupiah dari penghasilan yang nggak tetap. Kalau menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di tahun 2023, ada peningkatan pengguna layanan perbankan digital sebesar 25% di kalangan generasi muda, karena layanan ini lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan bank konvensional. Ini cocok banget buat kita, kaum mendang-mending alias kelas menengah dan kelas bawah yang pengen nabung tanpa terikat biaya administrasi yang tinggi. Lanjut, cara yang ke-9, tunda menabung meski nominalnya kecil. Banyak dari kita yang merasa malu atau minder kalau mulai menabung dengan nominal yang kecil. Padahal ya, nabung itu nggak cuma soal jumlah, tapi lebih ke soal kebiasaan. Coba deh kalian mulai nabung dari nominal yang kecil dulu, misalnya 10.000 atau 20.000 per hari. Kalau kalian konsisten, lama-lama hasilnya bisa signifikan. Yang penting adalah jangan menunggu sampai ada uang lebih untuk nabung. Karena biasanya justru nggak akan ada sisa kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ada salah satu teman aku yang dulunya tuh susah banget buat nabung. Karena gaji bulanannya memang udah pas-pasan. Tapi akhirnya setelah dia sadar pentingnya menabung, dia mulai dari yang kecil-kecil dulu. Setiap hari
dia disiplin menyisihkan 10.000 dari uang makanannya. Dan ternyata setelah 6 bulan, dia udah punya tabungan sebesar 1,8 juta. Lumayan banget kan buat kebutuhan darurat atau tambahan untuk liburan. Nah, data dari Bank Dunia di tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat Indonesia yang rutin menabung dan kebanyakan menunggu sampai mereka punya nominal besar. Padahal dengan mulai dari nominal kecil tapi konsisten, kita bisa loh punya dana darurat yang cukup besar dalam jangka waktu tertentu. Next, cara yang ke-10, manfaatkan program cicilan 0% atau pay later tapi secara bijak. Program cicilan 0% atau pay later itu memang ngasih kemudahan, terutama kalau kita pengen beli barang-barang yang mendesak dan harganya nggak murah. Tapi hati-hati guys, kalian harus tetap pakai ini dengan bijak dan sesuai kemampuan bayar. Kalau nggak diatur, cicilan ini bisa jadi beban utang yang besar dan susah dilunasi. Pastiin kalian pakai ini hanya untuk barang-barang yang benar-benar kalian butuhkan, bukan cuma buat gaya-gayaan atau ikut-ikutan tren. Misalnya buat kalian yang butuh laptop baru untuk bekerja freelance ya. Daripada langsung ngeluarin uang 10 juta rupiah yang bakal menguras tabungan kalian milih untuk pakai cicilan 0% selama 12 bulan. Jadi, setiap bulan kalian cuma bayar sekitar Rp830.000. Nah, ini bikin cash flow kalian lebih stabil dan kalian nggak harus ngorbanin tabungan darurat. Tapi kalian sadar kalian nggak boleh menambah cicilan untuk barang lain sebelum lunas, supaya nggak keteteran bayar bulanannya. Nah, menurut laporan dari Deloitte di tahun 2022, penggunaan pay later di Indonesia meningkat 30%, terutama di kalangan kelas menengah. Tapi banyak banget dari kita yang terjebak karena nggak bisa ngatur pembayaran. Akhirnya, kita malah menambah utang. Itulah kenapa penting banget untuk benar-benar perhitungan sebelum pakai pay later atau cicilan. Lanjut, cara yang ke-11, tingkatkan penghasilan dengan side hustle. Kadang memang hanya mengandalkan gaji utama itu nggak cukup ya untuk menutupi semua kebutuhan kita. Dan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan adalah dengan punya side hustle alias kerjaan sampingan. Bisa dengan jual barang bekas yang udah nggak kepake, atau ngelakuin freelance sesuai skill yang kita miliki. Penghasilan tambahan ini bisa kita gunakan untuk menambah tabungan atau menutup kebutuhan yang mendesak. Contoh misalnya kalian bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Sementara kebutuhan bulanan dan cicilan kalian bisa habis 4,5 juta sendiri. Nah, supaya lebih aman secara finansial, kalian mulai deh tuh jualan baju pre-love di Instagram dan buka jasa desain grafis kecil-kecilan misalnya. Dari situ, kalian bisa dapat tambahan 2 juta rupiah per bulan. Nah, uang itu kalian sisihkan untuk ditabung dan sebagian untuk keperluan yang nggak terduga. Kalau berdasarkan data dari Statista tahun 2023 kemarin, lebih dari 40% pekerja di Indonesia, terutama generasi milenial dan Gen Z, punya pekerjaan sampingan untuk meningkatkan penghasilan. Tren ini semakin marak sejak pandemi, di mana banyak dari kita yang mulai mencari cara lain untuk dapat uang di tengah situasi ekonomi yang sulit. Lanjut, cara yang ke-12, ajukan pengurangan tagihan atau negosiasi. Gak banyak yang tahu kalau sebenarnya kita bisa loh mengajukan pengurangan tagihan untuk layanan rutin kayak listrik, air, internet, atau bahkan asuransi. Beberapa perusahaan atau instansi punya program subsidi atau diskon untuk pelanggan dengan penghasilan tertentu. Kita juga bisa negosiasi untuk mendapatkan paket yang lebih murah. Misalnya, downgrade paket internet atau cari program asuransi yang lebih sesuai sama kebutuhan kita. Atau katakanlah misalnya kalian penghasilannya pas-pasan, tapi pengeluaran bulanan kalian sering bikin sesak. Setelah ngecek ulang pengeluaran, kalian jadi sadar tagihan internet kalian itu Rp500.000 sendiri sebulan. Padahal sebenarnya kalian nggak butuh paket yang besar-besar banget. Jadi akhirnya kalian telepon provider dan negosiasi untuk downgrade ke paket yang Rp300.000. Kalian juga ngajuin program subsidi listrik dan berhasil dapat diskon 30%. Nah, pengurangan ini bikin pengeluaran kalian jauh lebih ringan.
Kalau menurut riset dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2023, pengeluaran listrik dan internet masuk ke dalam 3 besar kebutuhan pokok rumah tangga di Indonesia. Tapi masih banyak dari kita yang belum tahu atau belum sadar kalau ada loh program subsidi atau paket hemat yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban biaya bulanan kita. Next, cara yang ke-13, gunakan aplikasi keuangan untuk kontrol pengeluaran. Di zaman yang udah serba digital kayak sekarang ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi keuangan untuk bantu catat pengeluaran kita. Nggak perlu lagi ribet nulis manual di buku catatan. Aplikasi budgeting ini biasanya dilengkapi fitur-fitur yang bisa mencatat setiap transaksi, ngasih insight tentang kebiasaan belanja kita, dan bahkan bisa ngasih notifikasi kalau pengeluaran udah kelewatan dari anggaran yang kita tentukan. Katakanlah misalnya kalian pakai suatu aplikasi budgeting gitu ya. Nah, setiap kali kalian jajan kopi di luar, beli rokok, makan di restoran, atau belanja online, semuanya bisa langsung kalian catat. Kalian jadi bisa lihat secara real time kemana aja uang kalian itu pergi. Misalnya, kalian awalnya tuh nggak sadar kalau setiap bulan kalian habis 1 juta rupiah hanya untuk makan di luar. Nah, setelah pakai aplikasi ini, kalian jadi lebih waspada dan bisa ngatur pengeluaran kalian. Hasilnya, tabungan pun semakin bertambah. Kalau berdasarkan laporan dari Google Consumer Insights di tahun 2023, 60% pengguna aplikasi keuangan di Indonesia melaporkan kalau mereka jadi lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran dan merasa lebih terkendali secara finansial. Next, cara ke-14 yaitu mulai investasi kecil-kecilan. Kalau tabungan kalian udah cukup aman, coba deh mulai nyisihin sebagian untuk investasi. Gak perlu langsung gede, mulai dari yang kecil aja dulu. Kalian bisa pilih investasi yang minim risiko, kayak reksadana pasar uang. Ini cara yang paling aman untuk mulai belajar investasi, karena modalnya bisa kecil, tapi tetap bisa ngembangin uang kalian, walaupun sedikit demi sedikit ya. Sebagai contoh, misalnya kalian kerja kantoran dan gajinya 6 juta rupiah per bulan. Setelah kalian rutin menabung dan punya dana darurat, kalian mulai coba tuh investasi di reksadana pasar uang dengan modal awal 100.000 rupiah. Setiap bulan kalian nyisihin ke sana 300.000 untuk diinvestasikan. Dalam setahun, investasi kalian udah tumbuh 5%, yang lumayan banget dibanding cuma didiemin di tabungan biasa. Menurut laporan dari Bareksa, di tahun 2022, investasi reksadana pasar uang di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 20% di kalangan investor muda karena modal awal yang terjangkau dan risiko yang lebih rendah dibandingkan jenis investasi lain. Lanjut, cara yang ke-15, edukasi diri soal keuangan. Kita nggak akan bisa mengatur keuangan dengan baik kalau kita nggak ngerti dasarnya. Makanya, edukasi diri itu penting banget, guys. Kita bisa mulai belajar dari buku-buku keuangan, dengerin podcast, atau ikutan seminar-seminar gratis yang sekarang udah banyak banget tersedia. Semakin kita paham tentang cara kerja keuangan, semakin gampang untuk menentukan strategi yang cocok buat kita, termasuk dalam hal menabung dan investasi. Contoh misalnya, pada awalnya kalian tuh sama sekali nggak ngerti soal pengelolaan keuangan. Tapi setelah kalian dengerin podcast dari channel Finansialku atau channel Menuju Kekayaan ini dan baca-baca buku keuangan kayak misalnya Rich Dad Poor Dad gitu ya, kalian mulai ngeh kalau selama ini kalian sering banget salah mengelola uang, terutama untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, dari situ kalian mulai bikin budget, kalian mulai ngatur prioritas keuangan, dan bahkan kalian mulai mencoba investasi kecil-kecilan. Setelah setahun belajar, kondisi keuangan kalian jadi jauh lebih sehat. Berdasarkan survei dari OJK di tahun 2023, tingkat literasi keuangan di Indonesia tuh masih sekitar 38%. Yang artinya apa? Banyak dari kita yang masih belum paham cara mengelola uang dengan baik. Tapi mereka yang aktif belajar soal keuangan pribadi cenderung punya kebiasaan menabung dan investasi yang lebih sehat. Jadi sekarang udah nggak ada lagi ya alasan untuk bilang gajiku terlalu kecil untuk menabung atau
Aku terlalu sibuk deh buat mikirin investasi. Sekecil apapun penghasilan kalian, kalau diatur dengan benar, masih ada ruang untuk menabung dan menyiapkan masa depan kalian. Mulai dari ngurangin pengeluaran yang nggak penting, pakai teknologi untuk bantu kontrol keuangan, sampai mencari cara untuk menambah penghasilan. Ingat, masa depan kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Oke? Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.